pemahaman. Nah, di sini nanti akan kita samakan persepsi kita apabila ada terjadi perbedaan dan kita cari sebenarnya seperti apa begitu ya. Di sini pada malam hari ini saya mungkin akan mencoba berbagi materi tentang kurikulum Merdeka itu sendiri di level SMP. Karena kalau di level SMA kami sangat sedikit di sini kan, kalau SMP kan lumayan banyak. Kebetulan pun saya yang sudah melakukan kegiatan sosialisasi itu di jenjang SMP dan SMA. Kalau di SD kebetulan saya belum ada kesempatan dan sekolah di sini belum ada, mungkin belum ada yang menerapkan ya, sehingga nggak berani. Oke, sebelum mungkin kita lanjut, selain di jenjang SMA, kalau SMA kan sudah wajib semua kami menggunakan kurikulum Merdeka. Sekolah Bapak Ibu di sini sudah menerapkan kurikulum Merdeka belum untuk tahun ini? Sekolah saya belum. Belum ya. Kalau jenjang SMP yang sudah menerapkan, yang SMP mana nih yang sudah? Untuk SMP di Kabupaten Biren baru 2 SMP yang terdaftar. Oh, baru 2 SMP ya? Kalau saya besok rencana Pak Ihsan. Enggak ya, tadi lagi makan. Oh ya. Nah, berarti kalau misalkan ini belum, masih banyak waktu lah untuk kita pelajari sama-sama. Izin saya share screen ya Bapak Ibu ya. Oke, bagaimana kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak? Sudah kelihatan ya. Nah, di sini kebetulan kemarin saya bersama Bu Ira berkolaborasi untuk mengisi kegiatan di SMP Ummul Aiman yang ada di Samalanga. Walaupun ternyata di SK untuk tahun ini Ummul Aiman belum termasuk namanya di dalam sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka. Hanya kalau di Samalanga hanya SMP 1 Samalanga yang untuk tahun ini. Tetapi tadi saya dengar informasi juga dari kepala sekolah yang ada di Samalanga, ternyata sudah mau disuruh terapkan kan, walaupun secara dapodiknya tidak ada berubah, tapi disuruh terapkan sistem pembelajaran di kurikulum Merdeka, walaupun sekolah tersebut masih menggunakan kurikulum K13. Oke, ini hanya hanya kemarin waktu presentasi ini saya gunakan kelas poin. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat yang perbedaan mendasar kalau kita lihat di kurikulum Merdeka, kegiatan pembelajarannya tidak hanya 2 lagi. Kalau dulu hanya ada kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Dan yang dimunculkan pada roster hanya kegiatan intrakurikuler. Kan? Sedangkan pada kurikulum Merdeka ini, dia ini ada 3 kegiatan ataupun dalam strukturnya ada 3. Yang pertama kegiatan intrakurikuler, yaitu pembelajaran seperti biasanya yang sudah kita gunakan, sudah kita laksanakan, tetapi nanti waktu eksekusi di dalam kelas itu banyak sekali juga perbedaan ya, banyak sekali perbedaan, dan itu kalau kita guru penggerak sudah menerapkan pada saat materi pembelajaran berdiferensiasi dan PSE. Itu salah satunya termasuk di dalam kurikulum Merdeka. Yang kalau misalkan kita lihat sistem belajar pada kurikulum Merdeka. Kalau kita lihat struktur kurikulumnya tadi, ada kegiatan intrakurikuler dan ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini namanya adalah co-kurikuler. Ya, co-kurikuler ini kegiatannya berupa proyek. Kalau misalkan dalam kurikulum Merdeka dinamakan kegiatan P5.
P5 disingkat karena ada 5P-nya, ya kan. Kemudian satu lagi yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini di dalam kurikulum Merdeka, dua kegiatan intra dan ko ini harus dimunculkan di dalam roster, di dalam jadwal. Itu harus dimunculkan. Kalau misalkan dulu kan tidak ada, ya sekarang harus dimunculkan. Ya, masalah nanti kita mau ambil yang mana untuk mengeksekusi terserah satuan pendidikan. Ya, ini masih teori yang sudah kita pelajari sama-sama. Memang pemerintah menyediakan 3 kategori dalam pelaksanaan IKM. Bisa memilih mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi. Yang membedakan ketiganya, apabila sekolah kita menggunakan mandiri belajar, itu artinya sekolah kita masih menggunakan kurikulum K13 Didapodik, tetapi pembelajaran di lapangan menggunakan kurikulum Merdeka. Ini kalau seandainya kita pilih kategori IKM mandiri belajar. Seandainya sekolah kita memilih kategori mandiri berubah. Nah, di sini kalau mandiri berubah, ya, dia kurikulum sudah digunakan kurikulum Merdeka, serta pembelajaran di lapangan juga menggunakan kurikulum Merdeka. Tetapi semua perangkat pembelajaran itu sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi kita hanya kalau misalkan kita lihat di PMM, tinggal kita download saja perangkat pembelajarannya. Semuanya ada di situ. Cukup hanya menggunakan perangkat ajar yang disediakan oleh pemerintah tanpa harus membuat modul ajar sendiri. Cuma kalau misalkan yang disediakan oleh pemerintah apabila tidak sesuai misalkan, karena kan pilihannya di situ kalau suka semuanya di modul ajarnya ada bagian luring dan bagian daring. Itu kan nanti paling kita hilangkan saja, ataupun jika ada pendekatan yang memang kurang sesuai kita rubah boleh, tapi bukan membuat modul ajar sendiri, tetapi hanya mengadopsi merubah sesuai dengan satuan pendidikan kita masing-masing. Sedangkan yang terakhir adalah mandiri berbagi. Nah, di sini kalau kita lihat mandiri berbagi, kurikulumnya sudah pasti kurikulum Merdeka, dan kita diberikan kesempatan untuk mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Nah, berarti kalau misalkan biasanya gini, kalau misalkan mandiri berbagi, ini sepemahaman saya untuk sekolah penggerak yang sudah pernah 1 tahun yang lalu sudah menerapkan. Jadi untuk tahun keduanya, mereka sudah bisa melakukan mandiri berbagi, karena sudah ada pengalaman dan wawasannya, sudah ada cukuplah pemahaman, baik itu dari segi gurunya maupun tenaga yang ada di sekolah tersebut. Ya, ini sudah bisa mengembangkan sendiri perangkat ajarnya kalau dia memilih kategori mandiri berbagi. Kemudian kalau kita lihat keistimewaan daripada kurikulum Merdeka, ya, tadi malam kemarin ya, waktu kita ada jumpa virtual kemarin, kan ada tuh di antara guru kita mengatakan ada yang sikap apatis ya. Ini pasti ganti menteri, ganti kurikulum. Nanti nggak lama lagi ganti presiden, ganti menteri, ganti lagi. Ngapain kita pelajari kurikulum ini? Karena nanti akan berganti lagi. Ya. Itu kalimat itu sampai di sekolah kami juga ada muncul seperti itu. Cuma perlu mungkin kita sampaikan kepada rekan-rekan kita yang lain. Sebenarnya bukan karena menteri diganti kurikulum. Walaupun hal itu ada benarnya. Secara undang-undang, kurikulum memang harus berubah, minimal dia 4 tahun sekali itu ada harus di upgrade. Jika pun belum sampai 4 tahun ada perubahan, itu namanya revisi. K13 saja berapa kali revisi, padahal menteri masih yang sama. Kenapa harus dirubah, kenapa harus direvisi? Karena kurikulum merupakan acuan kita. Acuan harus bisa menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Tidak mungkin kurikulum lama sedangkan peserta didiknya yang sudah maju. Kita masih menggunakan kurikulum lama. Jadi
kurikulum ini harus bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Bukan semata-mata ganti menteri, walaupun itu ada benarnya juga, ya kan? Tetapi kita jangan melihat dari segi politiknya. Kita lihatnya dari segi edukasinya, dari segi pendidikannya lah. Kita melihatnya bahwa memang harus ini. Mungkin tahun 2024 walaupun ini kurikulum merdeka ada juga revisi lagi. Karena kenapa? Pasti akan berbeda lagi, apalagi ini zaman-zaman generasi Z, ya kan. Teknologinya luar biasa kemajuannya, nggak mungkin kurikulum sekolah kita masih menggunakan kurikulum yang lama. Pasti akan diupdate. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan ke guru-guru yang lain. Nah, yang membedakannya keistimewaan dia kalau misalkan kita lihat di segi kurikulum, ini fokusnya ke potensi esensialnya saja. Kemudian lebih fleksibel dan penguatan karakter dengan proyek penguatan P5. Yang pertama tadi yang fokus pada potensi esensial. Di sini jika kita di kurikulum K13, ini khususnya sekolah kami kan sudah menerapkan kurikulum merdeka nih. Jadi dulu di buku panduan, buku ajar itu sampai 6 bab ataupun sampai 8 bab satu pelajaran untuk selama 1 tahun. Tetapi di kurikulum merdeka di sini sudah disederhanakan. Hanya ada 4 bab. Ada yang malah pelajaran cuma 3 bab. Nah, itu kenapa disederhanakan? Karena memang pemerintah mau fokusnya pada kompetensi esensial saja. Yang dilihat yang penting-penting saja. Sehingga guru nggak fokus lagi untuk kejar materi, tapi lebih fokus untuk mengembangkan dan memperdalam. Sampai biasa tak kalian tadi istilah kalau guru na anamit hana mufon bukan cuma alahnya tak permunji yang lihainya tinggal materi rugo annya lain. Akhirnya guru berarti bukan mengajar tapi mengejar materi. Nah, di kurikulum mereka ini tidak demikian lagi karena materinya sudah sangat disederhanakan. Jadi kita lebih fokus. Kemudian fleksibilitas. Fleksibilitas di sini maksudnya dilihat dari segi jam, pembagian jam. Kalau misalkan di kurikulum yang lain itu disediakan itu per minggu. Kurikulum K13 itu disediakan per minggu. Kalau misalkan di kurikulum merdeka di sini dia disediakan per tahun. Tergantung sekolahnya mau mengembang, misalkan gini, matematika dalam 1 tahun ada 108 jam. Berarti kalau misalnya ini jenjang SMA ya, ini untuk jenjang SMA. Nanti jenjang SMP kita lihat struktur kurikulum per jamnya, begitu juga dengan SD. Ini contohnya saja. Misalkan untuk matematika 108 jam selama 1 tahun. Ini sekolah diberi kebebasan apakah 108 jam itu mau dilaksanakan di semester 1 semuanya? Bisa. Nanti semester 2 berarti tidak lagi belajar matematika, bisa juga. Ataupun langsung dibagi sama rata, bisa juga. Ataupun lebih diperbanyak jam matematika misalkan di semester 1, semester 2 nanti sedikit. Itu dibolehkan. Sekolah ini punya diberi, inilah maksud daripada fleksibilitas. Jadi tidak kaku. Jadi kita bisa merancang apa yang sekolah kita butuhkan untuk semester ini dan semester depan sesuai dengan visi misi yang akan kita capai. Kemudian ada yang ini P5-nya. Nah, kalau misalkan kurikulum lama kan tidak ada project, kalau ini ada projectnya. Nah, project ini ada temanya juga. Ada temanya. Kalau misalkan jenjang SMA itu ada 1 tahun harus melaksanakan 3 tema. Kalau jenjang SMP 2 tema, kalau nggak salah ya, jenjang SD 1 tema selama 1 tahun. Itu nanti kita lihat lagi. Ya, kalau misalkan kami 3 tema kalau jenjang SMA. Kemudian kalau kita lihat keistimewaan di pembelajaran, tadi di kurikulum ini lebih sederhana, lebih merdeka dan lebih relevan dan interaktif. Nah, ini makanya setiap pelatihan yang dilaksanakan secara daring maupun luring selalu pembelajaran yang interaktif. Karena kenapa? Ini memang tuntutan, ya, tuntutan dari kurikulum mereka itu sendiri. Oke, selanjutnya, apakah ada perubahan jam pelajaran dengan diterapkan kurikulum merdeka? Ya, sebenarnya tidak ada perubahan jam. Yang ada penambahan jam, ada penambahan mapel. Kalau misalkan di jenjang SMP, di jenjang SMA, ya, itu ada penambahan. Kalau dulu nggak ada pelajaran TIK, sekarang sudah ada pelajaran TIK. Kalau dulu pun tidak ada jam untuk muatan lokal, sekarang sudah disediakan muatan lokal.
Yang membedakannya di mana? Bukan ada perubahan jam secara signifikan. Walaupun kedengarannya, misalkan dulu pelajaran matematika itu ada 5 jam, sekarang tinggal dulu berapa? 4 dengan 37 jam dulu matematika. Sekarang hanya tinggal 4 jam, 3 jam untuk di intra, kalau di jenjang SMA ya, kalau 1 jam untuk dipakai untuk P5. Cuma dibagi saja. Nah, jadi 1 jam itu diambil untuk kegiatan P5. Bukan berarti jamnya dikurangi, tapi hanya dibagi saja. Ya, itu karena kegiatannya dari jam ini ada kegiatan pembelajaran intra dan ada kegiatan P5. Ya. Kemudian nah ini kalau kita lihat alokasi waktu di mata pelajaran, kalau kita lihat di jenjang SMP ini. Ini kebetulan materi saya waktu sosialisasi di SMP. Nah, misalkan ini pendidikan agama di jenjang SMP tetap 3 jam, dulu 3 jam juga. Sekarang 3 jam di Dapodik tetap diakui dia 3 jam. Cuma di lapangan dilaksanakan hanya 2 jam. 1 jam lagi disisihkan untuk kegiatan P5, untuk kegiatan proyek. Total dia per tahun tetap 108 jam. Ya. Ini kalau misalkan mau dibagi sama rata bisa, ataupun mau difokuskan ke semester 1 saja boleh, mau difokuskan ke semester 2 saja juga boleh. Ini dalam kurikulum Merdeka ada yang nama keistimewanya adalah fleksibilitas dia. Nah ini begitu juga dengan contoh yang lain. Misalkan bahasa Indonesia dulu 6 jam ya kan, sekarang juga tetap 6 jam, cuma 5 jam untuk dilaksanakan di lapangan, 1 jam disediakan untuk P5-nya dan lain sebagainya. Dan ini ada disediakan mata pelajaran informatika TIK ya. Kalau dulu tidak. TIK itu kalau misalkan pun ada sekolah yang melaksanakan itu termasuk ke dalam mulok. Sekarang sudah yang wajib ya, pelajaran wajibnya. Selanjutnya kita percepat, kalau misalkan kita sudah semua pada tahu ya kan. Ini lagi kalau misalkan di di jenjang, kalau misalkan di kurikulum K13 itu kan ada namanya kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Sampai kelas 12. Kalau di kurikulum Merdeka namanya dia fase. Ya, ada fase A, fase B, fase C, fase D. Fase A kelas 1, kelas 2, fase B kelas 2, 3. Kemudian di kelas 7 sampai kelas 9 itu di SMP itu masuk ke dalam fase D. Di SMA itu kelas 1 termasuk ke dalam fase E, kelas 2 dan kelas 3 masuk ke fase F. Jadi maksudnya di sini anak-anak memang walaupun di dalam kurikulum Merdeka di sini tidak ada lagi KKM ya, nggak ada lagi istilah KKM. Jadi tidak ada kriteria ketuntasan, itu nggak ada karena nggak dinilai akhirnya, tapi dinilai prosesnya dalam kurikulum ini. Makanya kalau misalkan kita pelajari di kurikulum Merdeka guru penggerak kan ada pembelajaran berdiferensiasi ya sama PSI-nya. Kita kalau misalkan pembelajaran yang berpihak pada siswa, apabila ada siswa yang kurang paham kan kita harus tetap dampingi. Nah di kurikulum mereka seperti itu ya. Jadi tidak ada istilah nanti siswa tidak mencapai KKM. Nah, tidak ada lagi KKM-nya, sudah dihapuskan. Jadi tidak ada istilah seperti, bahasa kasarnya ujian hanya sebagai formalitas saja sih. Yang penting yang dinilai yang mana, capaian sudah tercapai atau belum. Berarti capaian itu bukan dinilai dari akhir, tapi dari awal sudah ada penilaian. Kalau dulu namanya penilaian, kalau sekarang namanya asesmen ya kan. Ada asesmen formatif, ada asesmen sumatifnya kalau dalam kurikulum ini. Nah ini untuk kegiatan alokasi, ini kayaknya ada ini contoh, ini alokasi untuk P5-nya. Ini contoh pelaksanaan P5. Pelaksanaan P5 di dalam kurikulum Merdeka. Pemerintah menawarkan 3 alternatif untuk bisa diterapkan di sekolah. Yang pertama, sekolah bisa melaksanakan P5 ini di setiap minggu 1 hari diambil. Kalau di sini kan diambil hari Jumat. Tapi kita bisa ambil hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu boleh kita ambil 1 hari, misalkan per minggu. Itu pilihan pertama untuk pelaksanaan P5. Sedangkan di hari yang lain belajarnya belajar normal biasa. Kalau misalkan P5 kan project, ya kan? Bisa juga memilih alternatif yang kedua, yaitu jam pertama sampai jam keempat sebelum istirahat itu belajar intrakurikuler, belajar seperti biasa.
Sedangkan jam terakhir, jam setelah istirahat sampai jam terakhir itu dilaksanakan P5. Ya, P5 itu dilaksanakan sesuai dengan tema-tema yang ditentukan oleh pemerintah dan yang sudah dipilih oleh satuan pendidikan. Nah, mesti sekolah lun pilih heboh. Berarti lun sekolah kamu harus merasakan heboh temanya, ya. Walaupun 3 tema, tapi bisa dilaksanakan proyeknya banyak dengan subtema yang berbeda. Dan satu pilihan lagi, dia sistem blok. Nah, sistem blok seperti ini. Misalkan dalam 1 bulan, ya. Misalkan dalam 1 bulan, misalkan tanggal 1 sampai tanggal ataupun minggu 2 minggu dilaksanakan pembelajaran ekstrakurikuler, 2 minggu melaksanakan P5 misalkan, ya. Itu bisa juga. Kalau sekolah kami itu melaksanakannya 3 minggu pembelajaran seperti biasa, pembelajaran intrakurikuler, sedangkan 1 minggu full kami ambil itu di minggu keempat di setiap bulan, itu kami laksanakan P5. Mungkin setelah 17 Agustus kami sudah melaksanakan P5-nya, proyeknya untuk di sekolah kami. Karena kami menggunakan sistem blok. Ya, ini namanya sistem blok. Oke, ini sebelum masuk ke proyek, mungkin bisa kita lakukan diskusi dulu biar tidak terlalu boring. Silakan, saya kembalikan ke Pak Hendro sebelum kita masuk ke P5-nya. Baik, mungkin di sini ada pertanyaan bagi Bapak Ibu, silakan. Bu Idawati ya, silakan Bu Ida. Iya, baik, terima kasih atas waktunya Pak Ihsan. Kebetulan nih sekolah Pak Ihsan sudah menerapkan kurikulum Merdeka ya Pak Ihsan ya? Iya, betul Bu. Iya, untuk mendaftar IKM tersebut kan kita menggunakan akun kepala sekolah. Iya. Permasalahan di kami sekarang, kepala-kepala sekolah itu masih enggan untuk mendaftar karena belum tahu apa sih isi di dalamnya gitu. Kalau memang Pak Ihsan sudah melihat apa ada bentuk LMS dan tagihan-tagihan tertentu yang harus diselesaikan oleh kepala sekolah ketika sudah memilih opsi 2 ataupun 3 gitu. Itu yang belum bisa kami yakinkan. Apakah Pak Ihsan bisa menampakkan sedikit bentuk LMS atau sekedar menceritakan gitu. Apa isi di dalamnya seandainya kepala sekolah memilih opsi 1, opsi 2 dan opsi 3. Oke, mungkin ini kemarin banyak kepala sekolah sih, enggak sekolah kepala sekolah Bu Ida saja, Bu Ida. Sebenarnya hanya pemilihan saja kategori Bu dari SIM PKB kepala sekolah. Tidak ada ya kegiatan pelatihan yang harus diikuti oleh kepala sekolah, harus ada dikumpul ini, harus ini, itu enggak ada. Hanya setelah dibuka kemudian dilihat kesiapan nanti di SIM PKB kepala sekolah seperti SIM PKB kita ada perbedaan memang kan di antara SIM PKB guru dengan kepala sekolah karena beliau sebagai pimpinan. Hanya memilih saja, setujunya memilih yang mana. Ketika diokekan udah nggak ada misalkan nggak ada harus ikut pelatihan, harus ada laporan-laporan tertentu tentang pelaksanaan di lapangan mungkin nggak? Ya tadi kan ada guru yang harus berbagi. Kurang jelas suara Bu Ida, bagaimana Bu Ida? Ketika Oke, mungkin kalau memilih opsi 1 aman. Ketika udah memilih opsi-opsi 3, mungkin ada tagihan-tagihan tertentu dari kepala sekolah kayak tadi kan guru-guru harus berbagi atau mungkin ada laporan-laporan tertentu tentang sejauh mana sudah pelaksanaan IKM di sekolahnya gitu. Oh, tidak ada Bu Ida. Walaupun dia mau pilih opsi pertama, opsi kedua atau opsi ketiga, tidak ada. Cuma pemerintah pun lebih menyarankan selain dari sekolah penggerak lebih disarankan untuk memilih mandiri belajar dengan mandiri berubah. Kalau misalkan mandiri berbagi itu kan khusus sekolah penggerak. Yeah. Kalau sekolah penggerak kan kepala sekolahnya harus ikut latihan ya. Ada LMS-nya juga kan. Kalau itu iya Bu. Kalau misalkan sekolah normal seperti sekolah kami tidak termasuk sekolah penggerak, sekolah biasa, sekolah reguler, cuma sudah menerapkan kurikulum merdeka. Berarti nggak ada evaluasi dari siapa gitu, dari dinas unsur kedinasan mungkin nggak ada evaluasi. Tidak ada. Karena ini kan kalau misalkan tahun ini kan masih opsional ya, kita masih bisa memilih untuk melaksanakan dan bisa memilih untuk tidak melaksanakan. Tapi sekolah kami
kepala sekolah kami berpendapat, bukan hanya kepala sekolah kami, Kacapdin ya, Capdin Biren berpendapat gini, udah SMA duluan aja kita terapkan. Kalaupun salah, biar salah aja di tahun pertama. Nanti ketika sudah diwajibkan kita udah belajar dari kesalahan ini gitu. Iya, Jadi memang tidak ada kalau arti enggak. sesuatu yang sudah dianjurkan di dinas, pasti kepala sekolah mengikuti. Mungkin karena belum ada anjuran yang serius, makanya kepala sekolah Betul. masih bisa Iya. memilih untuk tidak mendaftar. Karena masih khawatir apa sih isi di dalamnya setelah dilihat dengan sekolah penggerak sekarang yang begitu banyak Iya. apa Seru loh Bu Ida, bilang sama kepala sekolahnya enak kurikulum merdeka, ya, nggak capek. Oke, Pak karena Ihsan. kan saya nggak bisa bicara banyak kemarin karena memang nggak belum melihat apa isi dari itu. Silakan Pak Endro. Ya, itu ada Pak Saparudin yang ingin bertanya itu. Terima kasih Pak Hendro atas apa namanya kesempatannya. Sebelumnya apa yang disampaikan Bu Ida itu mungkin dialami oleh beberapa sekolah. Apalagi orang mengidentikan kurikulum merdeka itu dengan digital. Guru harus mengajar secara digital, harus banyak memanfaatkan komputer dan internet. Pokoknya atas nama kurikulum merdeka itu harus pandai komputer. Itu yang memang salah satu menurut saya miskonsepsi, kesalahan persepsi terhadap kurikulum merdeka. Kemudian yang ingin saya tanyakan ke Pak Ihsan, saya sampai sekarang belum bisa menafsirkan apa itu konten esensial dalam kan yang lebih utama dalam kurikulum merdeka itu, nah yang salah satunya adalah konten esensial ya. Dan juga disinggung oleh Pak Ihsan tadi, itu cara memaknai dari konten esensial itu bagaimana Pak Ihsan? Oke, maksud konten esensialnya, musuhnya kita translate aja ya. Ada yang nggak bisa baca? Jadi bahasa Aceh mendung. Musuh ji nyanyi lebih mengkelak info mah. Yang tertura kan? Musuh ji kan pelajaran biologi. Pak Endro nggak Pelajaran paham tuh. Pak Indro udah bisa, dia udah masam garam dia di sini. Museji pelajaran biologi kalau di SMA itu kan banyak sekali materinya. Padahal yang perlu dipelajari enggak terlalu banyak. Makna esensial ini adalah yang penting-penting saja. Tidak ada perlu yang pendukungnya. Nah, kan kalau misalkan dulu kurikulum K13, misalkan ada bab tentang virus. Kemudian ada lagi bab yang memang itu yang bisa sudah disatukan dengan virus, tapi dijadikan bab itu sendiri lagi. Sedangkan di kurikulum merdeka di sini sudah dihilangkan yang kira-kira memang sudah ada, ini materi ini udah masuk di bab ini. Jadi nggak double-double membuang waktu gitu kan. Jadi udah disatukan oleh pemerintah, makanya pemerintah menganjurkan lebih bagus menggunakan modul ajar yang sudah dibuat oleh pemerintah. Begitu. Karena pemerintah sudah mengkaji semuanya. Kalau misalkan di PMM kan bisa kita lihat itu untuk pelajaran, misalkan untuk pelajaran jenjang SMA itu sampai 200 modul gitu ya. Walaupun isinya nanti sama formatnya. Berarti di situ sudah diutuskan memang para yang sudah dipercayakan oleh Kemdikbud untuk membuat modul ajar yang dilihat esensialnya saja yang mana, yang paling penting itu apa saja, yang nggak penting dihilangkan gitu. Begitu Pak Sapar, makna daripada esensial, artinya esensialnya yang penting-penting mentong. Nah itu dia. Iya, bagaimana Pak Sapar? Apa sudah jelas atau masih mengganjal nih? Sudah mulai terang nih Pak Hendro. Iya, jadi kan Pak Sapar tentang esensial tadi itu sebenarnya fleksibel ya Pak. Apa namanya, intinya kemampuan sekolah kita bagaimana dan cara menyikapi kita sebagai guru itu bagaimana gitu ya. Jadi jangan terlalu dipaksakan untuk apa ya, untuk kurikulum merdekanya seperti itu. Kalau kita memang belajar bersama ya boleh kayak gitu ya. Tadi benar dikatakan oleh Pak Ihsan bahwasanya ketika kita memang menerapkan, kalau ada kesalahan kan wajar seperti itu ya. Jadi alangkah baiknya kita mencoba walaupun dengan meraba seperti itu, Pak Sapar. Ya, ya rekan-rekan lain silahkan bertanya kalau ada pertanyaan.
Silakan rekan-rekan. Ya, Pak Aris, silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak Hendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit yang ingin saya tanyakan di sini kepada Bapak Ihsan. Misalkan ini Pak, sekolah kami memilih mandiri belajar. Itu kan yang seperti kita tahu, mandiri belajar 100% pelaksanaan di lapangan itu kurikulum 2012. Tapi misalkan nanti pada nyatanya di lapangan penyusunan roster di sekolah itu mengadopsi penyusunan roster seperti kurikulum merdeka, seperti mandiri berbagi, mandiri berubah. Nah, itu apa bisa, Pak Ihsan? Oke, baik Pak Haris. Kalau misalkan mandiri belajar, itu kan sebenarnya kita gelisahnya di Dapodik ya. Kita sekarang mengacunya ke Dapodik. Berarti intinya kalau misalkan mandiri mandiri belajar itu di Dapodik tetap kurikulum K13. Pasti di lapangan juga penyusunan rosternya kan K13 juga, nggak mungkin dilaksanakan rosternya yang kurikulum merdeka. Cuma pembelajarannya itu harus menggunakan pembelajaran kurikulum. Walaupun di roster tidak dimunculkan P5-nya, sekolah harus melaksanakan P5 walaupun dia tidak semaksimal daripada kategori mandiri berubah. Karena kalau mandiri berubah, dia harus sempurna melaksanakan P5-nya karena dia ada rapor sendiri. Jadi rapornya ada 2 kategori nanti di rapor. Ada rapor untuk pembelajaran intrakurikuler, ada rapor khusus untuk proyek. Makanya harus serius dia dalam pelaksanaannya. Nah, misalkan sampai kalau misalkan misalkan memilih mandiri berubah, penilaiannya itu juga kalau misalkan kita bilang bagi guru yang agak nggak malas sedikit mungkin agak ribet karena dia kan rubriknya untuk penilaiannya kan lumayan banyak ya penilaian dari proyek itu sendiri. Membuat rubrik lagi, belum lagi membuat modul proyek karena modul proyek tidak disediakan oleh pemerintah. Modul proyek itu kita sendiri yang buat gitu sesuai dengan tema yang kita sepakati di satuan pendidikan. Kalau modul ajar memang ada disediakan oleh pemerintah, kalau modul proyek tidak disediakan sesuai dengan keinginan kita karena kalau proyek itu kan dilihat sesuai dengan kekuatan sekolah, potensi sekolah itu seperti apa, kesanggupan sekolah mau melaksanakan apa gitu kan. Jadi setiap sekolah pasti berbeda-beda untuk proyeknya. Jadi kalau misalkan mandiri belajar Pak Aris nggak apa-apa di roster seperti biasa saja, cuma pembelajarannya saja nanti sediakan misalkan walaupun nggak seminggu sekali, sebulan sekali buat kegiatan proyek ataupun kayak sejenis pembelajaran program sekolah yang berpihak pada murid. Itu kan kurikulum merdeka tuh. Nah, kegiatan seperti itu. Kalau misalkan dulu waktu sekolah kami sebelum kami terapkan ini, waktu masih pendidikan kita sebagai guru penggerak kan, saya sendiri kan ada melaksanakan kegiatan pekan ceria. Nah, pekan ceria itu sebenarnya hampir sama dengan proyek. Nah, cuma belum terarah. Kami harus membuat modul, harus ada penilaian, harus ada buat jurnal, harus buat portofolio. Enggak, karena memang ya kami masih menggunakan kurikulum K13, jadi nggak perlu itu. Karena nggak diminta pun dalam rapor. Kalau sekarang kami harus ada jurnal siswa, harus membuat portofolio gitu kan. Seperti itu Pak Aris. Oke. Terima kasih banyak Pak Ihsan. Kemudian satu lagi nih Pak Ihsan. Untuk proyeknya itu berbentuk kegiatan atau ada tugas yang harus dikumpulkan oleh peserta didik. Kemudian yang mengerjakan proyek ini apakah hanya siswa tingkat atas ataupun semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk SD misalkan. Itu satu lagi Pak Ihsan. Oke, tadi kan ada nih di yang presentasi tadi. Dia kalau misalkan ini kan dia perjanjian sekolah kami saja yang sekarang sudah menerapkan kurikulum merdeka mandiri berubah, itu berlaku hanya di tingkat kelas 10 Pak.
Jadi tidak berlaku untuk kelas ini. Kalau misalkan di jenjang SD berarti berlakunya di kelas 1 dan kelas 4. Kelas 2, 3, 5, 6 itu nggak berlaku. Baru nanti tahun berikutnya baru naik dia. Oke. Udah clear Pak Ihsan. Terima kasih banyak Pak Ihsan. Ya, sama-sama Pak. Untuk rekan-rekan lain silahkan yang ingin bertanya kalau masih ganjal terkait kurikulum ini atau seputar PMM ya, boleh. Silahkan. Ada yang tanya. Silahkan Pak Marhaban. Dibuka wajahnya biar gantengnya nampak Pak Marhaban. Nggak apa Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya tujukan pada Pak Ihsan. Ya. Kebetulan di sekolah baru saya di SD, kemarin OP sama kepala sekolah kan baru mendaftar IKM juga kami. Jadi pada saat mendaftar di langkah ketiga itu belum selesai. Apakah kami bisa melanjutkannya atau harus menunggu dibuka tahun depan? Karena pada Dapodik masih kurikulum K13 juga. Dia kan kalau misalkan pendaftaran IKM, dia kan ada lini masanya, ya kan? Iya. Untuk misalkan kemarin di awal-awal itu diberi kesempatan untuk jenjang SMA, jadi kepala sekolah harus mendaftar IKM dulu. Itu belum kepala sekolah SMP itu masih adem-adem aja, belum tahu apa-apa. Maksudnya kan karena memang nggak ada instruksi pun dari dinas dan tidak muncul di SIM PKB-nya. Tapi kalau untuk jenjang SMA sudah muncul, makanya diinstruksikan oleh kepala dinas Pak Kacap untuk memilih gitu kan pelaksanaan kurikulum merdeka. Jadi misalkan Pak baru mendaftar setengah, jika memang lini masanya sudah habis berarti nggak bisa melanjutkan. Tapi jika memang masih ada waktunya bisa. Setahu saya tapi untuk tahun ini sudah keluar malah SK-nya Pak. Sekolah mana saja yang sudah berlaku kurikulum merdeka? Iya Pak, untuk SK-nya memang sudah keluar, tapi di Dapodik dan langkah ketiganya belum selesai. Makanya sekolah Bapak nggak termasuk ke dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ya, karena nggak ada di SK kan? Sudah, di SK sudah ada. Cuman kemarin kami dikasih tahu sama yang OP, langkah ketiganya belum selesai. Dia kan ada 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga kebetulan disuruh isi sama saya. Saya baru lihat HP-nya jam 12, sudah lewat batas. Makanya terkendala di langkah ketiganya belum selesai. Untuk SK-nya sudah ada. Di SK sudah muncul ya sekolahnya karena sudah memilih ya. Tapi di Dapodik belum ada perubahan ya, karena sekarang kan belum ada. Sekolah yang sudah keluar SK di Dapodik sudah otomatis berubah dia karena ada untuk Dapodik kurikulum K13 ya. Kalau hal itu Pak Maraban, saya sendiri nggak bisa dan nggak tahu pun informasi, nggak bisa menjawab lah ya. Kalau misalkan itu kan lebih kepada teknis ya. Lebih kepada teknis itu mungkin pihak dinas yang lebih tahu Pak Maraban. Karena kemarin Pak, saya waktu di sekolah kami karena tidak ada kendala sehingga kan tidak kami cari informasi lebih lanjut tentang mendaftar di IKM itu dari akun kepala sekolah. Itu Pak, karena kan jawab Pak Maraban. Ya Pak Ihsan, makasih Pak Ihsan. Karena kebetulan kemarin saya disuruh tanya sama OP juga, jadi bingung juga mau tanya kemana. Iya Pak. Nanti kita cari tahu sama-sama Pak, insya Allah. Iya Pak, makasih banyak Pak. Yuk sama-sama Pak Marhaban. Tambahan ya Pak Marhaban, ini tadi kayaknya kan kalau Bapak memang nggak selesai kepala sekolahnya itu akan diblokir permanen kayak kalau nggak salah kan, dan harus ini ada 2 lagi kan kita sebenarnya itulah seperti saya bilang Pak Safar ya kan, sebenarnya kalau kurikulum merdeka ini banyak sekali materinya. Ini baru 1/4 sebenarnya kalau materi kita lihat ya. Tapi nggak apa-apa, lebih bagus kita pelajari yang sedikit tapi mendalam daripada pelajari banyak tapi ini ya mengambang. Nggak apa-apa Pak Ihsan. Jadi walaupun tidak banyak presentasi, dengan diskusi yang seperti ini kita memang sudah
banyak penguatannya, Pak? Ada pertanyaan itu dari Bu. Silakan Pak Hendro. Darajatul Ulia. Ini ada 2 yang ingin bertanya lagi, Pak. Silakan. Bu Darajatul Ulia, silakan Bu. Baik, mungkin saya ingin cuman menambahkan aja ya Pak Ihsan ya, karena memang sekolah saya kebetulan memang sekolah penggerak, berarti kan sudah bergerak selama 1 tahun. Jadi seperti Bapak Ihsan bilang, sebentar saya. Jadi kalau apa namanya, memang kalau dalam pelaksanaannya proyek profil pelajar Pancasila itu nggak sama seperti proyek-proyek yang dalam pembelajaran. Mungkin itu aja. Karena dalam bayangan orang, kalau proyek profil pelajar Pancasila itu apakah harus berkaitan dengan materi pembelajaran? Nah, jadi kebanyakan orang bertanya seperti itu. Jadi yang perlu kita tahu bahwa proyek profil pelajar Pancasila itu berbeda jauh dengan proyek seperti dalam pembelajaran. Kenapa berbeda? Karena seperti Pak Ihsan bilang, memang dia ada tema-temanya. Tema-temanya bervariasi, yaitu dari kearifan lokal, gaya hidup berkelanjutan, kebinekaan tunggal ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, kewirausahaan, dan lain sebagainya. Jadi tergantung dari pihak sekolah memilih dari 3 proyek yang akan dipilih di sekolah. Kemudian sedikit lagi tambahannya, kemudian kayak San bilang juga jamnya juga berbeda dengan Indako. Ya, kalau ko itu memang 1 jam dari mata pelajaran yang seperti kita ampu. Misalkan proyeknya 3. Proyek pertama adalah kewirausahaan. Kalau Biren kan sudah ditentukan sama kepala dinasnya. Kalau kemarin tuh mengunjungi makam Habib Buga sama bagaimana cara kita untuk menelusuri sate matang sama soto matang. Nah, itu kan memang sudah ditentukan sama dari dinasnya. Jadi kayak kalau dua proyek udah ditentukan mengunjungi makam Habib Buga sama sate matang itu. Jadi yang satu lagi diberi wewenang kepada sekolah memilih apapun boleh. Jadi kemudian kan ada jam-jamnya itu baru nanti seperti Pak Ihsan tentukan dia ada beberapa ya sistem bloknya boleh di akhir ini, tapi tidak berkaitan dengan mata pelajaran yang diampu sama si guru. Jadi berbeda jauh ya proyek profil pelajar Pancasila dengan proyek yang kita ampu dengan mata pelajaran. Oke, cuma itu aja Pak Ihsan yang bisa saya tambah. Oke, baik. Terima kasih Bu Darajatul Ulia. Ini udah 2 tahun dengan tahun ini berarti Bu ya penerapkan kurikulum Merdeka. Benar banget. Terima kasih banyak Bu. Itu benar banget. Kita kan belum masuk ke proyek tadi ya. Tapi masalah penguatan dari ini menambah ini pengetahuan kita untuk guru-guru yang mungkin yang belum menerapkan kurikulum Merdeka di sekolahnya. Sebenarnya dinas kalau kita bicara dengan aturan menteri ya, dinas pun nggak ada hak dia memvetokan bahwa sekolah harus ambil tema ini, gitu kan? Enggak, karena itu tidak berdampak, nggak berpihak pada murid. Sedangkan ini kurikulum Merdeka harus berpihak kepada murid programnya kan. Tapi ketika memang kita atasan sudah memerintah seperti itu, kita nggak bisa menolak juga. Nanti kan disidak pula programnya nggak ada laporan ya. Asalnya sekolah itu merdeka, nggak bawa tema kan. Ya, tidak bisa menolak juga gitu kan. Betul Bapak Ibu, itu P5-nya dia itu proyek berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek. Karena dulunya di dalam kurikulum K3 pun ada namanya pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berproyek berarti pelajaran tersebut membuat proyek. Berarti memang proyek apel tertentu. Misalkan budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah. Ya, penanaman hidroponik kalau di pelajaran biologi itu kalau misalkan dibuat oleh guru mapel itu namanya pembelajaran berbasis proyek. Proyek itu milik guru mapel biologi. Tetapi
Kalau di P5 dia itu nggak ada sangkut paut dengan mapel tertentu, yang ada adalah temanya. Nanti siapa yang ditunjuk sebagai pembimbing itu satuan pendidikan lebih berhak. Misalkan guru A, guru B, guru C ini nanti mendampingi kelas 1-1, nanti guru D, E, F mendampingi siswa 1-2. Itu nggak dilihat dari latar belakang mapelnya, tetapi guru harus bisa mendampingi siswa. Itu lebih kurang Bapak Ibu. Oke, dari rekan-rekan lain silahkan. Ada yang ditanyakan? Atau masih bingung nih terkait materi kita? Karena ini kayaknya Pak Ihsan, waktu sudah beranjak malam ya, dan kepada rekan-rekan mohon diisi absennya atau feedbacknya ya Bapak Ibu, supaya kegiatan kita untuk ke depan lebih baik ya. Silahkan Bu Nuslita untuk mengajukan pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih Pak Hendro dan Pak Ihsan atas waktunya. Sekolah saya juga sudah menerapkan kurikulum Merdeka, sama seperti Pak Ihsan, cuman mungkin agak masih sedikit mengambang-ambang tentang pemahaman saya tentang P5 ini. Jadi tentang struktur segala macam, insya Allah sudah paham, belajar otodidak dari modul yang sudah disediakan oleh pemerintah gitu. Yang saya kurang pahami ini Pak, di bagian aktivitas-aktivitas, kan kita udah pilih tema, contoh sekolah saya kearifan lokal nih tema yang pertama gitu. Nah, aktivitas dari aktivitas 1 sampai aktivitas 16, 13 itu bagaimana runtutannya dan apa yang kita isi gitu. Karena kalau sekolah saya pilihnya di hari Sabtu Pak, proyeknya itu setiap di akhir minggu gitu. Kemudian bagaimana juga bentuk dari yang kayak Pak Ihsan bilang, saya belum lihat bentuk rapornya proyek, kemudian acuan kita untuk jurnal, dan satu lagi tadi apa ya Pak, lupa saya. Ada portofolio. Iya benar Pak. Mohon petunjuk dan bimbingan mengenai hal itu Pak. Saya mungkin belum sampai pemahaman sampai ke situ gitu. Terima kasih Pak Ihsan. Oke, baik. Ini kan sedikit nggak terlalu lama ya Bapak Ibu. Mungkin sambil jalan biar mungkin bagi guru-guru ataupun teman-teman yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka, dia udah terarah tentang P5-nya kan. Tapi ada memang di antara kawan kita kan belum ada yang sekolahnya belum, walaupun beliau sudah mempelajari, udah membenah tentang kurikulum Merdeka ini. Izin share screen sebentar Pak. Sebentar ya. Nah ini kalau kita lihat, ini langsung kita berkaitan dengan P5-nya. Seperti yang ditanyakan oleh Bu Nuzulita. Nah ini izin Bu Lita ya, sebentar saya paparkan P5 itu. Apa P5-nya? P5 ini adalah proyek penguatan profil Pancasila, yaitu kegiatan pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Jadi dia tidak ada hubungannya dengan pelajaran tertentu karena dia adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu. Ya, dia pembelajaran lintas disiplin ilmu, jadi semua ilmu dia harus berkolaborasi kalau dalam P5 untuk mencapai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian, nah ini sekedar paparannya untuk apa proyek P5 ini. Ini seperti kata Ki Hajar Dewantara yang sudah kita pelajarkan di pendidikan guru penggerak. Kemudian yang membedakan, ini tadi yang membedakan yang seperti tadi Ibu yang lupa saya namanya, Bapak Ibu tadi yang sekolahnya sudah jadi sekolah penggerak. Dia memang beda antara pembelajaran berbasis proyek dengan P5. Yang sebelah ini adalah pembelajaran berbasis proyek, sedangkan yang kanan adalah kegiatan P5. Ya, beda dia. Ya, beda. Walaupun kadang kita lihat hampir sama kegiatannya. Yang membedakan di kontennya. Kalau misalkan P5 dia tema yang dibahas, bukan materi.
Kalau di dalam pembelajaran berbasis proyek yang dipelajari adalah materi, kemudian dilakukan proyek lah, ya. Ini yang membedakannya antara pembelajaran berbasis proyek dengan P5. Selanjutnya ini tema-tema yang di salah satu tadi ada disinggung oleh Mbak Ibu yang sekolahnya sudah menjadi sekolah penggerak. Tahun ini merupakan tahun kedua pelaksanaan kurikulum merdekanya. Ya, ada 7 tema. Ya, 7 tema di sini: gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya. Ini mungkin di sini yang kita lihat nanti yang akan kita genjot, yang akan kita tarik tema sebanyak mungkin yang fokusnya misalkan gaya hidup berkelanjutan, fokusnya pada aktivitas manusia baik jangka panjang maupun jangka pendek. Berarti di sini kesimpulannya pada gaya hidup berkelanjutan ini dia diharapkan siswa ini bisa menjaga lingkungannya. Aktivitas itu banyak sekali yang bisa dilakukan. Nanti akan masuk ke menjawab pertanyaan dari Ibu Nuzulita. Oke, ini yang tadi 3 tema lanjutan yang menjadi 7 tema di dalam kurikulum Merdeka. Kemudian ini penilaiannya Bu Nuzulita. Karena di PMM kayaknya ada Bu Lita itu bentuk Excel rapor untuk proyek, bisa Ibu lihat di situ. Nanti dia suruh isi perkembangan anak, capaiannya, ya. Capaian si anak itu dalam proyek itu sampai di mana, nah, ya, dilihat. Nah, di dalam penilaian proyek itu salah satunya adalah bentuk rubrik. Karena kan proyek itu dilihat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai hasilnya itu dilihat semuanya. Karena dia tidak ada penilaian asesmen sumatif itu, walaupun ada bisa kita lakukan, tapi lebih dianjurkan ya asesmen formatifnya. Karena kalau asesmen formatif kapan saja bisa kita laksanakan dan bentuk formatnya lebih banyak, ya, tidak hanya bentuk pertanyaan tertutup benar salahnya, tapi mulai dari observasi bisa kita lakukan. Dari ini bisa kita lihat, misalkan proyek yang kita buat, misalkan kita lihat gaya hidup berkelanjutan, ya, mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna, misalkan, ya. Misalkan ada barang bekas, misalkan botol minum aqua, kemudian akan kita jadikan lampion. Itu kan proyek tuh, memanfaatkan limbah. Tujuannya adalah supaya siswa itu bisa menjaga lingkungannya, karena kan untuk plastik itu susah dicerna oleh tanah, sehingga akan dijadikan produk yang berguna, itu akan menjaga lingkungan. Nah, itu namanya termasuk dalam tema gaya hidup berkelanjutan, ya, peduli. Jadi nanti siswa dilihat dari perencanaan awal mereka paham nggak dengan proyeknya, kemudian waktu pelaksanaan mereka sudah mahir atau belum, gitu kan. Begitu juga dengan ketepatan sasaran. Nah, ini indikator yang ada di sini ini tidak baku. Ini saya buat sebagai gambaran guru-guru secara umum, karena kan beda proyek, beda indikatornya yang dinilai. Kalau ini kan secara umumnya, ya. Ini secara umumnya saja indikatornya. Nah, kalau misalkan nanti proyeknya apa diambil, berarti di asesmennya buat indikator yang mau dicapai. Capaian proyeknya apa, gitu. Baru misalkan kalau MB ini kan mulai berkembang statusnya, kemudian sudah berkembang, kalau M sudah mahir, kemudian sangat mahir. Jadi ketika memang anak-anak belum berkembang di ini didampingi, gitu. Kenapa dia nggak berkembang? Apa yang terjadi dengan dia? Nah, itu seperti itu, Bu. Tujuan daripada rubrik ini untuk melihat kemajuan siswa. Nantinya dari rubrik ini di kegiatan, oke, kita lanjut saja. Ini kan mendokumentasikan dan pelaporan proyek ini harus ada. Pelaporan proyek lebih penting, ya, mendokumentasikan dan pelaporan proyek. Ini tidak hanya didokumentasikan, tapi juga harus menjadi pelaporan di dalam rapornya sendiri. Bentuknya ada 2, satu jurnal, satu portofolio. Jurnal ini apa saja aktivitas siswa itu siswa harus melaporkan. Misalkan kegiatan kalau kami formatnya kan itu kan merdeka, bagaimana sekolah itu mengembangkan, bisa memberi laporan bahwa dia paham atau belum tentang proyek itu. Kalau kami format yang kami buat, misalkan saya menerapkan seperti jurnal yang kita lakukan pada guru penggerak. Kami harapkan nanti siswa misalkan mereka melaporkan pada hari Senin, gitu kan? Pada hari Senin kami
kelas 11 yang didampingi oleh Pak Ihsan, Bu Ita, dan Pak Hendro. Kami merencanakan membuat tempe yang rasa keju, ya, misalkan ya, dengan bahan komposisi seperti ini. Mereka melaporkan itu bentuknya bentuk jurnal. Kita lihat nanti dia berkembang atau belum, dia sendiri mengakui. Pada hari Selasa kami sudah masuk materi, tapi saya tidak paham bagaimana cara buatnya. Berarti di situ kan dia belum berkembang tuh. Yang bisa kita nilai. Yang hasil jurnal ini bisa kita jadikan penilaian pada rapor proyeknya. Ya. Kemudian bentuk portofolio maksud di sini adalah kumpulan daripada jurnal-jurnal juga jadi portofolio sebagai pelaporan. Itu Bu Lita. Kemudian tadi ada satu lagi ya yang nah di dalam apa saja ya? Mohon maaf Bu Lita, boleh tadi yang pertanyaan berikutnya yang kerangka apa saja yang dilakukan ya? Iya Pak, karena kan ada beberapa, saya ada Pak, ini sekolah kami belum siap modul, jadi koordinatornya masih belajar sama-sama lah gitu kan Pak, belum jadi, masih belajar gitu. Jadi ada yang saya baca itu ada beberapa aktivitas dalam menyelesaikan satu tema itu gitu. Ada sampai 16 tema. Nah itu bagaimana tuh runtutan aktivitasnya? Karena misalnya kayak kami di setiap hari Sabtu, ya kan dari jam awal sampai pulang tuh tentang proyek semuanya gitu. Nah apa runtutan aktivitas yang kita lakukan selama 8 pagi 2 siang gitu kan, lumayan lama itu. Terima kasih. Itu sekolah ibu mengambil 1 hari ya kan, kalaupun berantakan 1 hari. Coba bayangkan sekolah yang mengambil sistem blok 1 minggu anak-anak buat proyek. Ketika guru tidak apa yang mereka lakukan, maka selama 1 minggu amburadul, nggak tahu mau aktivitas apa yang dilakukan, ya kan? Nah, ini makanya harus ada proyek Bu Lita. Kita buat modul proyek. Modul proyeknya misalkan yang kita buat tadi pemanfaatan barang limbah gitu. Jadi untuk pertama pertemuan kami lebih enak kalau misalkan 1 hari kayaknya baru kita jelaskan udah habis waktu. Kemudian baru kita lanjutkan lagi Sabtu depan sekali lagi gitu kan. Mungkin nggak dapat nggak bahasa lain nggak dapat nggak dapat chemistry-nya lah dengan temanya. Kalau misalkan berkelanjutan, misalkan hari Senin habis waktu untuk perencanaan, hari Selasa bisa kita laksanakan. Aktivitasnya yang bisa dilakukan, pertama kita harus merencanakan dulu dengan siswa. Siswa harus tahu apa yang dia lakukan. Karena program ini bukan program sekolah, tapi program siswa. Siswa harus tahu apa yang mereka lakukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai nanti ujung yang diharapkan seperti apa. Mereka harus tahu. Makanya kita harus merencanakan di awal di kompetensi inti nanti. Kalau misalkan ini kan modul project sama seperti modul ajar, harus ada tiga elemen ya. Informasi umum, kompetensi inti, sama lampiran. Kalau misalkan modul ajar namanya assessment ya. Di project namanya ada 3. Nah, di kompetensi inti kita harus membuat deskripsi, Bu Lita, supaya kita tahu apa yang kita lakukan. Yang diharapkan itu apa? Deskripsi singkat. Berarti ini deskripsi singkat, bahasa lain adalah tujuannya. Kita harus punya tujuan, langkah-langkahnya apa saja. Misalkan kalau membuat mendaur ulang, berarti siswa harus mengumpulkan sampah sebanyak mungkin dulu, ya kaitan dengan proyek yang mau dibuat, dikumpulkan dulu sama-sama. Setelah dikumpulkan nanti dibersihkan. Mohon dipercepat Pak Ihsan, nih banyak yang antrian nih. Waktu kita terbatas nih Pak Ihsan. Silakan Pak Ihsan. Oke, mungkin untuk ini step by step artinya kita harus tuangkan Bu Lita di dalam modul proyek kita langkah-langkahnya. Nanti modul proyek ini kita sodorkan ke guru yang mendampingi sehingga guru itu tidak gagap lagi apa yang harus dilakukan karena semuanya ada di dalam modul proyek. Nanti contoh modul proyek boleh saya share di grup insyaallah ya. Terima kasih Pak Hendro. Oke, baik rekan-rekan sekalian, ini kayaknya sangat menarik ya. Kayaknya kalau kita tuntaskan malam ini nggak selesai nih kayaknya. Jadi ini bagi rekan-rekan ini saya berikan kesempatan 1 kali lagi saja kan ya. Tapi sebelum itu nanti Bapak Ibu harus mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu ataupun feedback dari kegiatan ini supaya kegiatan ini bisa kita laksanakan itu secara daring nantinya itu secara nasional Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah mampu mengorganisasikan di sini Bapak Ibu ya. Jadi
ketika kita ingin membuat program nantinya kita mampu membuat program yang seperti ini, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Pak Ihsan ini mungkin ada satu lagi, setelah itu nanti kita akan bahas lebih lanjut di kemudian hari, kayaknya seru banget ini ya. Jadi silahkan satu lagi nih Bu Naili Husna ya. Silahkan Bu ini atas waktu. Terima kasih Pak Hendro. Saya setuju dengan Pak Hendro ya. Kayaknya ini menarik, kalaupun kita buat rutin, entah itu 2 minggu sekali atau seminggu sekali pertemuan kita untuk penguatan berbagai hal, kayak itu menarik. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang proyek tadi. Apakah proyek itu kepunyaan satu orang guru atau satu mapel, atau ketika buat proyek itu berkelompok? Demikian Pak, mungkin tadi sudah dijelaskan atau mungkin saya yang kurang mendengar. Silakan Pak Ihsan. Baik, terima kasih Bu Nailil Husna. Dia kalau misalkan dibuat oleh guru mapel itu bukan proyek P5, tapi pembelajaran berbasis proyek. Untuk proyek P5 di dalam kurikulum Merdeka, dia itu berdasarkan tema-temanya. Tema itu ada 7. Yang sekilas tadi ada saya paparkan, memang butuh pendalaman sih untuk memahami satu persatu temanya kan, karena kalau nggak kita pahami nggak tahu nanti mau kita buat apa gitu kan. Belum lagi nanti kita bahas itu elemen, dimensi dan sub elemennya, luas banget itu ya, butuh 2 hari. Kalau misalkan sekolah kami pelatihan itu 2 hari. Intinya Bu Nailil Husna, untuk P5 ini, untuk proyek ini, dia itu nggak ada hubungan dengan pelajaran tertentu. Nggak ada hubungan dengan pelajaran agama, nggak ada hubungan dengan pelajaran IPA, nggak ada hubungan dengan pelajaran IPS. Maksudnya nggak ada hubungan, bukan berarti bukan materi itu. Tapi bukan proyek guru itu. Tapi ini proyek sekolah yang memang P5-nya. Nah, P5-nya itu, proyek sekolah yang P5-nya, yang nanti akan diutuskan misalkan kan penerapannya untuk kelas 10 saja kalau di SMA, kalau misalkan untuk di SMP kan kelas 7 saja. Jadi misalkan kelas 7 di sekolah ibu ada 4 rombel gitu. Sedangkan guru yang mengajar di kelas 1 itu ada 16 orang. Berarti satu rombel itu bisa dipertanggungjawabkan untuk 4 guru. Misalkan 4 guru ini bertanggung jawab untuk kelas ini, untuk melaksanakan proyek ini gitu. Nah, kalau misalkan kurikulum mandiri berubah, lebih disarankan proyeknya sama. Lebih disarankan ya, bukan nggak boleh, nggak sama. Lebih disarankan. Kenapa? Karena masih pemula, masih memulai. Jadi daripada bingung-bingung, lebih bagus samakan saja. Antara kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, samakan saja gitu kan. Kalau sekolah kami seperti itu. Seandainya nanti sudah mahir kita, di semester 2 sudah bisa, oke, gitu. Bisa kita laksanakan misalkan dalam kelas 7172 proyek tema ini. Tema tetap sama, proyeknya yang berbeda misalkan. Boleh gitu. Seandainya kita sudah mahir, sudah bisa. Begitu Bu Nailil Husna. Oke, baik, terima kasih. Ini lagi saya mau bertanya, kalau misalkan nih sekolah kami ini kan baru diminta untuk mensosialisasi. Kalau kami ingin mendaftar, bagusnya atau harusnya itu mendaftarnya di apa tadi? Di Mandiri Berubah atau di Mandiri apa tuh? Saya juga kurang paham. Kalau misalkan gini, yang mendaftarkan tetap di akun kepala sekolah Bu Nailil Husna ya. Kalau misalkan dilihat bagus Mandiri Berubah atau Mandiri Belajar, tergantung kesanggupan sekolah tersebut. Misalkan sekolah tersebut hanya mau belajar dulu gitu kan, jadi pilihnya Mandiri Belajar saja. Jadi walaupun ada menerapkan kurikulum Merdeka, tapi nggak full, nggak penuh gitu. Kalau misalkan memilih Mandiri Berubah, itu khusus untuk kelas 7 semuanya, kelas 71 sampai 7 berapa, misalkan ada berapa rombelnya, itu memang harus melaksanakan full dia kurikulum Merdekanya, mulai dari pembelajaran di kelas sampai dengan rapornya, serta dapodiknya juga dia berubah. Kalau misalkan Mandiri Belajar, dapodiknya tetap kurikulum lama, cuma pelaksanaan di lapangan saja disuruh sisipkan pembelajaran dari kurikulum Merdeka. Begitu Bu Nailil Husna. Oke, baik. Terima kasih Pak.
Oke, bagaimana Bapak Ibu? Kita lanjutkan ke season yang kedua ya, untuk di kemudian hari karena ini masih belum tuntas ya Pak Ihsan ya. Tapi saya berharap kepada Bapak Ibu yang memang memahami di kurikulum Merdeka ini, nantinya kita bisa berkolaborasi nih ya, karena ini masih meraba-raba nih ya. Jadi mudah-mudahan memang Bapak Ibu tetap stay tune ya di komunitas guru penggerak Kabupaten Biren ini untuk mengimplementasikan ke sekolahnya masing-masing, baik secara daring maupun secara luring nantinya ya. Kita rangkul mereka bersama-sama untuk apa namanya, memberikan ya dampak baik ataupun praktik baik yang sudah pernah kita lakukan Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin itu saja ya dari saya, dari kami semuanya. Mohon ditutup Pak Ihsan ya. Pak Ihsan ditutup dulu, nanti akan kami tutup secara menyeluruh. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendro. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang kurikulum Merdeka di sini, saya sendiri sangat tertarik ya dengan hal yang baru. Dan ini enak sebenarnya mau kita laksanakan di sekolah kita. Cuma apakah sekolah kita mau melaksanakan atau tidak kan itu tergantung kepala sekolah ya. Intinya Bapak Ibu, yang pertemuan malam hari ini sebenarnya hanya sebagian kecil materi dari kurikulum Merdeka. Masih banyak lagi yang perlu kita pelajari, mulai dari nanti bagaimana membenah modul ajar, terus kita sesuaikan, kemudian apalagi modul proyeknya. Mungkin yang menjanggal itu di modul proyeknya, proyek kita yang masih baru ya. Sampai ke asesmen, benar seperti kata Ibu Darajatul Ulia tadi ya, langkah-langkahnya harus memang berdasarkan di modul proyeknya. Dalam membuat, sebelum melaksanakan proyek harus ada modul proyek dulu biar tahu, sampai ke asesmen, sampai penilaian nanti gitu ya. Mungkin karena waktu saja yang sudah banyak yang kita pakai untuk pertemuan malam hari ini. Apabila ada kekurangan ataupun berbeda pandangan, kami mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Ihsan yang sudah memaparkan ya dari kurikulum Merdeka ini, dan mudah-mudahan kita mampu mengimplementasikan dan seakhiri, dan mudah-mudahan nanti akan ditutup pada ketua kita yakni Bapak Sapurudin. Di sini saya sebagai pembawa acara, mohon maaf jika ada kata-kata salah. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.